Kalau juru bicara presiden sudah ngomong gini, ya berarti kan benar apa kata Pak Mahfud itu ya. Pasti memang ada perintah dari Pak Prabowo. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nor. Pada bulan Desember lalu, Budi Ari, mantan Menkominfo ya, dan sekarang menjabat sebagai Menteri Koperasi, diperiksa selama 7 jam di Bareskrim Polri terkait kasus dugaan korupsi dalam kasus judi online atau judol yang dibackingi oleh pegawai Kemenkomdigi. Waktu itu Budi Ari menegaskan bahwa dia diperiksa untuk membantu menuntaskan kasus judi online yang terjadi di kementerian yang dulu dia pimpin. Waktu itu, walaupun menjalani pemeriksaan yang pastinya melelahkan ya selama 6-7 jam, Budi Ari nampak tenang-tenang saja. Bahkan usai diperiksa di depan para awak media, Budi Ari itu mengeluarkan semacam gertakan ya, entah kepada siapa, untuk berhenti memfitnah dan memframing katanya, karena dia akan kebakar sendiri. Itu kata-kata Budi Ari ya, saya kutip dari media Tempo. Maksudnya memfitnah bahwa ada keterkaitan antara Budi Ari dengan backingan judi online. Maka siapapun itu akan kebakar sendiri katanya. Memang waktu penetapan tersangka kasus judi online di Komdigi pada bulan November tahun lalu itu, nama Budi Ari tidak pernah muncul. Waktu itu kan hanya ada omongan-omongan ya, dugaan-dugaan ya di medsos terutama ya. Sehingga Budi Ari pun waktu itu bisa mengeluarkan pernyataan tadi ya, agar siapapun berhenti memfitnah dan memframing karena dia akan kebakar sendiri. Siapa sangka beberapa bulan kemudian Budi Ari sendiri yang terbakar dalam tanda kutip ya, karena namanya muncul dalam surat dakwaan dari jaksa penuntut umum dalam sidang perdana kasus suap pengamanan situs judol pada hari Rabu lalu ya. Surat dakwaan dari jaksa loh ini ya, bukan sekedar berita atau info-info seliweran gak jelas. Ini kan jelas banget dalam sebuah format resmi dalam sebuah persidangan. Di situ disebut dengan jelas bahwa tarif penjagaan situs judol per situs itu sebesar 8 juta rupiah dengan pembagian 20% untuk Adi, 30% untuk Zulkarnain, dan 50% untuk Budi Ari. Bahkan disebut ada kodenya. Kode bagian untuk Budi Ari itu disebut dengan kata bagi PM. Secara rinci dipaparkan oleh jaksa bahwa antara Mei hingga Oktober 2024, sebanyak 20.000 lebih situs judol yang dijagain sama mereka dengan jumlah imbalan mencapai 171,11 miliar rupiah. Saya kira kutipan surat dakwaan dari jaksa ini sudah banyak sekali dimuat dalam berbagai media ya. Silakan teman-teman cek beritanya, misalnya di mediakompas.com ya. Selain soal pembagian duit pengamanan ini, nama Budi Ari juga disebut sebagai orang yang meloloskan tersangka Adi Kismanto menjadi pegawai Kementerian Kominfo waktu itu. Walaupun dalam proses seleksi Adi ini dinyatakan tidak lulus karena tidak memiliki gelar sarjana. Namun karena adanya dukungan dari Budi Ari, maka dia ini tetap diterima sebagai pegawai di sana. Adi kemudian ditugaskan mencari link atau situs judol yang kemudian dilaporkan untuk pemblokiran oleh tim Komdigi. Bukannya diblokir, malah kemudian jadi lahan nyari duit. Sampai di sini timbul pertanyaan kita ya. Mengapa pada bulan Desember tahun lalu, waktu Budi Ari dipanggil ke Bareskrim itu, kok fakta pembagian persen-persenan tarif itu kok nggak keluar ya? Kan jadi muncul dugaan macam-macam ya. Apakah memang sengaja disembunyikan oleh pihak kepolisian? Kalau disembunyikan, buat apa ya? Pihak kejaksaan sebelum ini juga senyap loh. Nggak ada info sama sekali. Munculnya pas di persidangan aja. Kayak ada sesuatu yang memang diatur agar hal itu tidak muncul ke permukaan sebelum ini. Bahkan Budi Ari kan malah lagi siap-siap buat berangkat sebagai utusan negara ke Vatikan. Pas lagi rame-ramenya, dianya kan lagi OTW ke Vatikan. Pulang dari Vatikan bukannya disambut sebagai utusan negara, tapi malah ditanyai soal fakta yang diungkap oleh jaksa itu ya.
Sejauh yang saya dapat dari berita ya, ini dari Kompas, Budi Ari menolak berkomentar ketika ditanya sama awak media. Nggak mau komentar dia. Nah, kita lanjut ya ke Pak Prabowo. Kok ya kebetulan banget, jaksa kan menyebut soal persen-persen buat Budi Ari itu hari Rabu ya, tanggal 14. Nah, Pak Prabowo pada hari Sabtu lalu tanggal 17 itu kan ada acaranya Tidar, salah satu organisasi saya Partai Gerindra untuk generasi muda. Beliau memberikan pidato di sana yang salah satunya menyangkut pemberantasan korupsi. Prabowo menegaskan bahwa beliau akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu. Hampir tiap hari katanya jajaran pemerintahan Presiden Prabowo membongkar kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Bapak Presiden juga mengungkap bahwa beliau mengetahui ada penegak-penegak hukum yang diancam dalam upaya pemberantasan korupsi ini. Jaksa baru aja mengungkap bahwa ada pembagian persenan buat Budi Ari di kasus pengamanan situs judol. Yang mana fakta itu tidak pernah diungkap sebelumnya. Enggak pernah bocor. Kayak disimpan di lemari besi lalu dikunci selama beberapa bulan ya. Lalu kuncinya baru diserahkan ke jaksa penuntut umum sesaat sebelum sidang hari Rabu lalu ya. Padahal kita kan tahu ya di negeri ini suka ada yang bocor-bocor. Nah, kok bisa fakta itu dijaga banget sampai nggak bocor? Hebat itu ya. Dan beberapa hari kemudian, Pak Presiden menegaskan soal pemberantasan korupsi yang tidak pandang bulu katanya. Seakan Pak Prabowo ini sedang mendukung penuh dakwaan yang dibacakan oleh jaksa itu ya. Ya memang itu kok yang kita harapkan tentunya, pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Namun Pak Prabowo juga mengungkap adanya ancaman terhadap para penegak hukum yang melawan korupsi. Jadi timbul pertanyaan lagi nih ya, apakah itu yang menjadi alasan mengapa TNI dikerahkan untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia? Nah, ini contoh info yang bocor ke publik ya. Bocornya juga beberapa hari sebelum dakwaan jaksa ke Budi Ari itu. Kok pas gitu ya? Saya nggak akan membahas apa dan bagaimana soal TNI dikerahkan menjaga kejaksaan ya. Saya hanya akan mengutip dua komentar dari para ahli ya. Pertama dari Pak Mahfud MD. Menurut Pak Mahfud, soal pengerahan TNI menjaga kejaksaan itu seharusnya diketahui oleh Pak Prabowo dan hanya bisa terjadi jika ada perintah dari Presiden. Sementara dari seorang analis politik dan militer Universitas Nasional Slamet Ginting, menurut beliau, publik memiliki persepsi atau berpendapat bahwa KPK dan Polri itu masih menjadi kaki tangan Jokowi. Sehingga Presiden Prabowo lebih mengandalkan kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum. Sehingga keberadaan kejaksaan itu perlu dikawal oleh TNI. Ini ada analisisnya ya, bisa dicek di media tersebut. Yang mana saya kira masuk akal ya. Ini bisa ditarik ke belakang lagi, bahwa kepercayaan Pak Prabowo terhadap TNI itu memang besar. Ini terbukti dari tanggapan Presiden terhadap 8 tuntutan para purnawirawan TNI ya waktu itu, yang ada penolakan terhadap cawe-cawe Jokowi dan usulan pemakzulan Gibran itu loh. Waktu itu kan ditanggapi oleh Presiden sebagaimana disampaikan oleh Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto. Presiden Prabowo katanya menghormati dan memahami pemikiran para purnawirawan TNI itu. Karena mereka satu alma mater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan punya sikap moral yang sama dengan jiwa sabta marga dan sumpah prajurit. Karena Pak Prabowo paham dan punya kesamaan dengan TNI, maka beliau percaya sama TNI. Lalu, siapa yang punya kuasa untuk mengarahkan TNI menjaga kejaksaan kalau bukan Presiden sendiri? Di mana hal ini dibenarkan kok sama istana melalui jubir Presiden. Hasan Nasbi, Kepala PCO ya, memberikan penjelasan tentang pengerahan TNI untuk melakukan pengamanan di lingkungan kejaksaan sebagai kerjasama antara lembaga negara.
Kalau juru bicara presiden sudah ngomong gini, ya berarti kan benar apa kata Pak Mahfud itu ya. Pasti memang ada perintah dari Pak Prabowo. Nah, timing atau waktu bocornya penugasan TNI ini kemudian diikuti dengan yang diungkap jaksa dalam sidang judol itu kan, soal persenan buat Budi Ari. Lalu disusul lagi dengan pernyataan Presiden Prabowo yang akan terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Artinya, tinggal penetapan Budi Ari sebagai tersangka kan? Masa jaksa penuntut bisa menyusun surat dakwaan tanpa bukti? Kan nggak mungkin. Ini sudah rame loh ya di media sosial. Netizen meminta pihak kejaksaan untuk segera menciduk Budi Ari. Kantor kejaksaan kan sudah dijagain sama TNI katanya. Jadi enggak perlu takut, sikat aja. Pertanyaan lain kita ya, yang mungkin hanya bisa dijawab oleh Bapak Presiden Prabowo sendiri ya. Apakah kekuatan yang begitu besar sampai melibatkan TNI memang diperlukan untuk menciduk satu orang saja, yang notaben kan sekarang ini merupakan anak buah Prabowo sendiri. Kalau memang diperlukan kekuatan yang begitu besar, apakah berarti musuh yang sedang dilawan juga sangat besar? Seperti analisa dari pengamat Selamat Ginting tadi ya, semacam pertarungan tingkat tinggi antara penguasa sekarang dan bekas penguasa. Kita rakyat biasa ini tentunya berharap bahwa Pak Prabowo betul-betul berkomitmen melawan korupsi tanpa pandang bulu ya. Kalau memang ini buat membasmi koruptor, apalagi terkait judi online, kita tentu sangat mendukung Pak Prabowo. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.